Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kita wajib bersyukur kepada Allah yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan dan kaki sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan atau bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep gerak yang difokuskan pada gerak lurus. Jadi, ayo kita belajar IPA bersama. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus atau dikenal dengan gerak lurus. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, kamu harus dapat memahami istilah-istilah berikut ini dan membedakan maknanya, yaitu 1. Besaran vektor dan besaran skalar, 2. Jarak dan perpindahan, 3. Kelajuan dan kecepatan. Kita mulai dari besaran vektor dan besaran skalar. Di kelas 7 kalian telah belajar ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Di kelas 8 kalian harus mengetahui bahwa ada dua jenis besaran berdasarkan ada tidaknya arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan saja. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai, satuan, dan arah. Selanjutnya, jarak dan perpindahan. Coba perhatikan gambar berikut ini agar lebih mudah memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang sedang bergerak. Karena tidak memiliki arah, maka jarak termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang diukur dari titik awal ke titik akhir yang dicapai oleh benda tersebut dengan memperhatikan arahnya. Nah, karena arahnya diperhatikan, berarti perpindahan termasuk dalam besaran vektor. Contohnya, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak dari rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumah adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa 0? Karena titik awal dan akhirmu sama. Itulah yang membuat nilainya 0. Berbeda halnya ketika kamu berjalan ke arah utara sejauh 100 meter, kemudian kamu berpindah ke arah selatan sejauh 50 meter, berarti perpindahanmu yaitu 100 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter. Jadi, perpindahan bernilai 50 meter ke arah utara. Nah, gampang kan? Selanjutnya yaitu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu, atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh per detik. Kelajuan termasuk dalam besaran skalar, sehingga hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Karena kelajuan tidak memiliki arah, jadi nilainya selalu positif. Mau ke utara, selatan, timur, barat, kanan atau kiri, kelajuan tetap dihitung. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Itu loh alat yang biasanya ada di motor atau mobil. Jadi, kamu bisa tahu berapa sih kelajuan kamu saat menggunakan kendaraan. Lalu, bagaimana ya rumus menghitung kelajuan? Untuk menghitung kelajuan atau V, menggunakan rumus jarak yang ditempuh atau S dibagi dengan waktu atau T.
Sementara itu, kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan masuk ke dalam besaran vektor sehingga memiliki arah. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan ialah velocitometer. Velocitometer merupakan speedometer jenis linear. Artinya, speedometer ini memiliki pembacaan angka negatif. Contohnya begini, ada sebuah mobil bergerak maju, anggaplah bergerak ke arah timur dengan kecepatan 50 km per jam. Maka, velocitometer akan menunjukkan angka plus 50. Lalu, mobil tersebut mundur atau bergerak ke arah barat dengan kecepatan yang sama. Maka akan ditunjukkan angka minus 50. Selain menggunakan velocitometer, pada beberapa mobil tertentu, biasanya dilengkapi oleh alat yang disebut dengan GPS atau Global Positioning System untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Rumus untuk menghitung kecepatan atau V yaitu perpindahan atau delta S dibagi dengan waktu selama perpindahan atau delta T. Ya, sekarang kita kembali lagi ke gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap dari waktu ke waktu. Contohnya, kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol yang lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Rumusnya, S sama dengan V dikali T. Dari rumus tersebut, kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Grafik jarak terhadap waktu akan menjadi garis diagonal. Hal ini disebabkan karena pada GLB tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Sementara itu, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerakan si benda ini berubah. Bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi secara teratur. Contohnya pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Rumus GLBB yaitu sebagai berikut. Pada rumus ini ada variabel A yang berarti percepatan. Pada GLBB, karena kecepatan bendanya berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila kita buat dalam grafik, hasilnya akan seperti berikut ini. Gambar A menunjukkan grafik ketika kecepatan dipercepat, sedangkan gambar B menunjukkan grafik ketika kecepatan diperlambat. Percepatan sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta V dibagi delta T. Dengan delta V sama dengan VT atau kecepatan akhir dikurangi V0 atau kecepatan awal. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur, sehingga timbullah percepatan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan antara GLB dengan GLBB? Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.